modul kulkas LG inverter tipe EBR 809863. Kondisi mati, tidak mau bekerja kompresornya. Saya diberi, ini kotor banget ya, korosi putih-putih ya. Saya diberi kiriman cuman modulnya ya, nggak ada sensor-sensornya. Ini dari temen, lihat bungkusnya, dan ini kabel-kabelnya. Kita nanti cek tanpa sensor-sensor ya. Kita baca dari kerusakan dari LED satu ini, kedip-kedipnya. Nanti kita cek kedipnya berapa kali, terus kita samakan analisanya sama di buku panduan errornya ya. Kita nanti colokkan ini listrik PLN ya, ini listrik PLN. Terus ini tuh bagian bimetal sensor panas itu ya, bimetal yang nempel ke kompresor ya. Nanti kita jumper aja ini dengan ini, yang ini ground nggak usah ya, yang sini ground nggak usah, jadi kita jumper yang ini. Terus termostat ini juga kita jumper, tapi jangan di sini jumpernya. Di sini ada kabel termostat yang di jumper pada bagian ini ya, yang ke arah termostatnya, karena dia kesana dulu gabung terus balik lagi ke sini. Jangan di jumper ya, jangan di jumper sini ya, tapi jumper di kabel sini aja. Kita kasih kabel aja ya, cuman itu. Terus kita tunggu beberapa saat sampai LED-nya kedip-kedip. Kita hitung kedip-kedipnya ya. Terus setelah dianalisa nanti kita cek tegangan. Di sini ada IC 7805 tegangan 5 volt. Kita cek ke kebutuhan tegangannya ya. Di sini ada banyak IC dengan kebutuhan tegangan masing-masing. Kita bisa lihat dari elko-elkonya. Nah, ini 50 volt ya, berarti dia tegangannya harus di bawah 50 volt, mungkin 15 atau berapa. Yang ini juga 50. Ini nanti kita tes tegangannya. Ini 25 volt. Kita tes tegangan yang masuk. Kita analisa dulu kedip-kedipnya. Kita lakukan penjamperan. Oke, sudah saya jumper. Ini jumper kabel ya. Terus belakangnya ini juga udah saya jumper. Yang ini nganggur ya, nggak ada sambung-sambungannya. Dia cuma nyambung menuju ke dioda kiprok. Nih dioda kiprok. Kita coba, kita nanti lihat indikasi LED ini ya, biar kita tahu bagian mana yang rusak. Jika rusaknya indikasi sensor-sensor, kemungkinan sensornya, tapi kalau indikasi bagian modul ya bisa dibaca nanti kedipan LED-nya ya. Oke, saya colokkan dulu. Oke, ini udah nyala ya, nggak perlu nunggu lama, dia langsung nyala. 1 2 3 4 5 6 7 kali teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 7 kali ya, pastikan ya. 7 kali kita baca di bukunya itu, nanti kita share ya.
kerusakan pada IC IPM yang ini ya. Nah, kita cek tegangannya selanjutnya ya. Oke, ini sudah saya nyalakan ya. Saya juga mensolder ke bagian netralnya untuk cek netral ya. Kita tes tegangan di setiap elko dan IC. Ini elko utama, elko primer, sekunder ya. Berapa? Oke, 298. Elko pada PSU ya. Kita cek elko yang ini kedua. Oke, 14 hadir. Yang ini 5 volt hadir. 14 dan 5 volt hadir ya teman-teman. Terus elko yang lain 3 koma ya. Ini adalah IC regulator ya. Dia akan bergerak-gerak terus ya. Untuk tegangan kelihatannya hadir teman-teman. 14 ada, 5 volt ada. Ini ada tulisannya 5 volt ya. Di sini 14 juga hadir. Kita lepas saja untuk elko-elkonya. Kita tes menggunakan ESR ya. Kemungkinan kesehatannya juga kita perlu cek ya. Setelah semuanya normal berarti ada pada IC nya. Pertama saya copot elko yang 14 volt untuk mensuplai AC IPM ya. Kita gunakan ESR. Plug, kita kunci kakinya, start, testing loading ya. Kesehatannya cuman 247 ya, sementara di sini 330 ya, menurun hampir 90 ya, menurun hampir 90 ya. Sebenarnya sih hampir lumayan lah, masih bisa lah, tapi kita coba ganti ukuran yang normal ya, yang sehat ya. Kita coba ganti di rumah kosong ya. Untuk yang benar-benar 330 adanya 470 mikro, tegangannya 25, tidak 50 ya, tapi masih batas aman lah untuk tegangan 14 volt. Kita coba tes dengan ESR gimana kondisinya, apakah masih sehat untuk kita lakukan uji coba nanti. Udah sahabat. Oke, kita kunci, start ya. 430 mikro, ini masih aman ya, masih bagus, masih sehat. Masih 400-an ya untuk mengcover yang 330 mikro. Kita coba dulu. Jika ini berhasil, tidak kedip 7 kali berarti oke. Kalau masih kedip 7 kali ya IC nya kemungkinan. Kita tes dulu. Oke teman-teman, sebagai uji coba ya, elko sudah saya ganti ya. Ini kita lihat apakah masih kedip-kedip atau sudah diam. Ini elko yang lama 330. Kita coba colokan, nyalakan ya. Sudah tidak seperti tadi ya, kedip-kedip 7 kali ya.
Ini sudah anteng. Nanti kita cek kompresor ini ya, MB, MV, MU. Kita cek ya. Ini sudah gak kedip-kedip. Kita tunggu sampai mungkin 1 menit atau 2 menit. Kita skip dulu. Ini udah gak kedip-kedip ya. Apakah nanti kembali kedip-kedip atau muncul pengenalan sensor lain di kedip-kedipan keberapa, berarti modul ini udah oke. Oke teman-teman, setelah beberapa menit muncul LED nyala. Kita lihat 1, 2, 3. Ulangi lagi 1, 2, 3. Nah, kita lihat di gambar ya. Jadi teman-teman, ini sudah oke ya. Kerusakan kedip 3 kali itu karena sensornya tidak mendeteksi ya. Nah, di sini tidak mendeteksi adanya sensor ya, atau sensor putus. Jadi ini sudah oke. Nanti kita coba di user ya. Kita coba di user ini, kita rapikan, kita bersihkan, kita copot jamber-jamberan. Itu ya teman-teman, sepele, cuman elko, tapi ya semoga bermanfaat lah buat kalian daripada ganti modul yang harganya mahal banget. Untuk IC biasanya juga bisa IC ya, tapi ini kebetulan ini IC-nya masih normal, cuman bagian tegangannya ini yang tidak normal ya. Padahal 14 volt sudah masuk ya, tapi dia tetap nggak mau kerja. Dia memang butuh bener-bener stabil ini bagian ini ya. Jadi memang elko nya sudah menurun nilainya, sehingga mungkin dia drop ya. Pada masuk ke IC dia tegangannya drop, kurang lah mungkin untuk bekerjanya. Oke, sekian dulu percobaan diagnosa modul kulkas inverter LG ya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.